Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar kegiatan Jelajah Sampah di SMK Negeri 4 Makassar Minggu pagi. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 6 WITA ini diikuti ratusan ketua RT dan RW sekecamatan Bonto Ala. Sejak pagi, peserta memadati lokasi untuk melakukan registrasi sebelum mengikuti rangkaian kegiatan. Usai registrasi, para peserta mengunjungi berbagai stan edukasi yang disiapkan panitia. Mulai dari stan pengelolaan sampah, budidaya perikanan, gerakan pangan murah, hingga pameran UMKM yang menampilkan produk daur ulang berbahan sampah plastik. Di panggung utama, kegiatan dibuka dengan seremoni dan talk show mengenai pengelolaan sampah. Camat Bonto Ala, Tata Hula mengatakan, Jelajah Sampah bertujuan membekali ketua RT dan RW dengan pengetahuan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Ia berharap para pengurus lingkungan menjadi ujung tombak dalam mengedukasi masyarakat agar membangun kebiasaan baru dalam memilah sampah. Sementara itu, Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Aswin Harun, menegaskan persoalan sampah tidak bisa lagi diselesaikan dengan pola lama, yakni kumpul, angkut, lalu dibuang ke TPA. Menurutnya, kapasitas TPA yang terus terbebani membuat perubahan perilaku masyarakat menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah Kota Makassar juga akan menghentikan sistem pembuangan terbuka atau open dumping di TPA mulai 1 Agustus 2026. Sebagai tahap awal, uji coba pemilahan sampah telah dimulai sejak 1 Juli. Iya, bisa dijelaskan hari ini apa itu kegiatan jelajah sampah? Apa tujuannya, Pak? Kegiatan jelajah sampah ini? Ya, jadi alhamdulillah ini adalah kecamatan yang ketiga dilakukan jelajah sampah. Alhamdulillah kita didampingi juga oleh Dewan Lingkungan Hidup, ya. Mana bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada RW untuk bagaimana mengelola sampah itu dengan bijak, memilah sampah dari rumah tangga. Ya, saat kita bergerak bersama, karena kalau mengharapkan pemerintah itu saya rasa tidak bisa, kita harus saling bantu, kita harus bergerak bersama untuk bagaimana melakukan pemilahan sampah dari sumber. Pak, jadi ini memang sasarannya ini RT RW, Pak. Jadi memang ini RT RW katanya dilatih ya, Pak, dikasih pemahaman bagaimana itu, Pak, katanya ada kelas begitu, Pak. Ya, jadi di sini ada juga tempat kita belajar. Jadi ada kelas magot, ada kelas biopori, ada kelas kompos, ada kelas frekuensi. Nah, disitulah nanti teman-teman dari RT RW bisa belajar, menimba ilmu bagaimana cara mengelola sampah hingga bermanfaat, sehingga nanti ilmu yang mereka dapatkan itu bisa menjadi bekal untuk memberikan pengetahuan, berbagi pengetahuan dengan masyarakatnya yang ada di wilayah. Oh, jadi ini harus diteruskan ke masyarakat begitu, Pak? Ya, Diteruskan ke masyarakat ini, Pak, pengetahuan RT RW ini. RT RW kan itu tokoh masyarakat, dia dipilih dari masyarakat, sehingga kita harapkan nanti mereka ini menjadi garda terdepan di dalam memberikan edukasi kepada warganya, ya, membantu pemerintah kota, membantu daerah di dalam mencapai mewujudkan program Bapak Wali Kota Makassar, yaitu Zero Waste pada tahun 2029. Pak, bagaimana sih perkembangan terbaru, Pak, terkait itu larangan pembuangan terbuka di TPA? Itu bagaimana sekarang update-nya? Antisipasi, ya, sehingga kami ini semua pemerintah Kota Makassar didampingi oleh Dewan Lingkungan Hidup, di mana ketuanya adalah Ibu Wali Kota sendiri, untuk bagaimana melakukan langkah-langkah, upaya-upaya untuk melakukan penanganan di TPA dengan cara tidak lagi membuang sampah secara mendamping, tapi sudah dengan cara sanitary landfill. Sehingga kami mengharapkan itu tadi peran serta peran aktif masyarakat mulai dari sumber dengan cara memilah sampah. Karena kalau sampah itu tercampur dibuang ke TPA itu bisa mengakibatkan gas metana yang sangat merusak kualitas lingkungan hidup. Siap. Terima kasih, Pak. Ya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.